Oke, selamat datang kembali bersama saya kembali. Oke, kali ini timnas Indonesia versus Jepang, bahwa timnas Indonesia digilas habis-habisan dengan skor 6-0 tanpa balas sama sekali. Dan untuk di babak pertama timnas Indonesia ini ketinggalan 3-0, dan di babak kedua timnas Jepang kembali lagi bisa membobol gawang timnas Indonesia 3 gol. Jadi total semuanya 6-0 buat timnas Jepang. Dan walaupun dengan kekalahan ini timnas Indonesia tapi tetap timnas Indonesia tetap lolos ke round keempat Piala Dunia 2026. Maksud saya di sini lolos ke round keempat di kualifikasi Piala Dunia dan harus menghadapi berbagai negara tim, yaitu tim dari Iran dan juga Arab Saudi dan juga Bahrain dan banyak lagi tentunya. Dan itu dia ya dengan tim. Bagaimana dari analisis dari tim kali ini, memang di sini untuk asuhan dari Patrick Kluivert sendiri di sini memang di sini banyak sekali ya, untuk menurut saya dari timnas Indonesia di sini banyak pemain yang tidak ditempatkan pada posisi aslinya. Itu juga yang mempengaruhi untuk kekalahan mutlak dari timnas Indonesia kali ini. Dan memang bahkan di sini timnas Indonesia tidak mendapatkan shot on target sama sekali, bahkan tidak bisa untuk menyerang sama sekali dalam sepanjang pertandingan. Kita memang bermain dengan di sepertiga pertahanan kita untuk timnas Jepang. Jadi memang sangat-sangat disayangkan sekali bahwa di sini memang kita tidak ada perlawanan sekali. Memang kita kalah dengan skill individunya. Sebenarnya kita itu adalah kalah segalanya, dan ini sudah diprediksi. Dan memang kita akan berat, untuk imbang saja sudah luar biasa menurut saya untuk melawan dari tim sebesar tim Jepang. Dan timnas Jepang sendiri mempunyai banyak sekali ya, memang mempunyai banyak keunggulan, dan mereka punya segalanya dari segi kuantitas dan juga kualitas. Mereka sudah menemukan chemistry terbaik dan juga sudah menemukan racikan juga terbaik. Mereka sudah kompak, chemistry-nya sudah memang benar-benar terbentuk dan sangat-sangat terbentuk, dan chemistry-nya memang benar-benar sangat-sangat oke. Dan ini adalah sebuah bisa menjadi pelajaran untuk kita timnas Indonesia, untuk Patrick Kluivert tentunya di sini. Bahkan juga dalam merekrut pemain pun kita memang harus benar-benar pilih-pilih, benar-benar memilih pemain yang begitu-begitu baik. Dan di sini walaupun di sini yang kemarin kita dilulukan seperti Beckham Putra yang saat melawan Cina itu kelihatan oke, tapi di hadapan Jepang tidak bisa berkutik apa-apa, bahkan tidak bisa mendapatkan bola sama sekali. Pada saat ia mendapatkan bola selalu hilang dengan sangat mudahnya. Ini dengan tolok ukur di sini dengan seperti ini, bahwa seperti Beckham Putra seperti ini masih kalah level jauh di atas harapan, dan memang belum, menurut saya memang bukannya tidak baik, tapi memang menurut saya memang belum layak. Masih perlu banyak belajar lagi untuk Beckham Putra untuk bersaing sekelas di timnas, ataupun apalagi di timnas. Dan saat kita melawan seperti Jepang seperti ini, seperti Iran mendatang ini, kalau pemain-pemain ini masih pasang, ini sangat riskan sekali. Dan mungkin kita harus mencari banyak pemain lagi, karena memang dalam pertahanan kita juga kurang begitu baik, memang buruk. Di sini dikatakan sangat bisa mendapatkan buruk karena apa? Di sini memang sistem pertahanan kita dengan bukti 6-0 bola masuk ke gawang kita, itu bisa dikatakan bahwa pertahanan kita saat melawan Jepang ini sangat buruk ya. Karena memang kenapa juga di saat melawan Cina kita bisa aduhai ataupun bisa berimbang, karena memang tim Cina tidak ada yang melakukan pressing, tidak ada serang-serangan yang begitu signifikan yang cepat. Jika memang di sini saat timnas Indonesia mendapatkan lawan yang dengan serangan intensitas cepat, dengan melawan pemain ataupun tim yang
menggunakan strategi satu sentuhan, dua sentuhan. Bahkan di sini timnas Jepang juga sangat cepat dalam mengalirkan bola, bahwa dia tidak memegang bola sama sekali dan juga tanpa memberikan kesempatan untuk pemain kita untuk gerak sama sekali. Dan ini ya memang ya kemungkinan besar ya harus kita antisipasi, dan memang ini jangan harus kita tiru, bahwa kita dalam setiap permainan, dalam setiap pertandingan kita harus jangan sampai memberikan ruang gerak kepada lawan kita seperti permainan Jepang saat ini. Itu yang bisa menjadikan pelajaran untuk kita, dan kita selalu lemah di dalam, seperti yang saya prediksi, kita lemah dalam mengantisipasi umpan-umpan silang dari Jepang dan tim-tim umpan-umpan silang seperti itu, yang kita memang untuk saat ini masih kesulitan untuk menemukan racikan hal seperti itu. Dan untuk back terbaik menurut saya ya kriteria terbaik ataupun memang di lini belakang terbaik menurutku tetap saja di sini yaitu ada Rizky Ridho ya, tetap saja Rizky Ridho, Zain Isyas dan juga Justin Hubner. Nah, seperti yang kita ketahui, kita harus memang menemukan komposisi yang tepat untuk hal ini. Memang dengan tidak adanya Rizky Ridho di sini, kita tahu ya seperti apa permainan kita, seperti apa ya yang kita dapatkan, seperti apa ya kehilangan Rizky Ridho saat Rizky Ridho tidak pasang dalam back di sini. Di lini belakang kita amburadul dan sangat mudah dibobol. Nah, itu dia ya, bahkan untuk antisipasi tidak ada sama sekali. Dan dalam penyerangan sendiri bahkan oleh orang ini sangat kesulitan saat mendapatkan bola, karena memang tidak ada supply, tidak ada support dari teman-temannya. Di sini kita memang betul-betul terpaku yang sehingga kita tidak bisa bergerak sama sekali ya. Dan memang di sini ada, saya mohon maaf karena saya juga akan membandingkan dengan di era Sintayong, tentunya di sini dari jenis, dari pelatihan dari Patrick Kluivert atau Sintayong. Di sini kemarin kita ini menurut saya dalam kita tolak ukur dengan saat kita melawan Jepang, sama-sama melawan Jepang, dan pada waktu itu Sintayong ini juga belum ada Ole, belum ada pemain-pemain yang seperti saat ini Mel Silger, dan juga belum ada ya, belum ada pemain-pemain seperti itu masih bisa mengimbangi permainan Jepang, dan kita bisa masih sesekali bisa menyerang dan menciptakan shot yang berbahaya dan juga shot on target dan mendapatkan kesempatan peluang-peluang di gawang Jepang. Tapi pada saat ini dipegang Patrick Kluivert ini sangat-sangat tidak ada sama sekali, sangat jomplang. Walaupun Sintayong dikatakan parkir base, tapi itu saat kita mendapatkan bola, transisi dari bertahan sampai menyerang itu cukup cepat, dan juga dari segi fisik pun juga cukup oke saat dipegang oleh Sintayong. Kita juga saat dipegang Sintayong juga memang kita mendapatkan shot on target, dan juga kita sesekali memang bisa menyerang dan bisa membahayakan gawang dari Jepang. Tapi kali ini dipegang ini sangat berbeda sekali, sangat-sangat berbeda sekali. Bahkan kita tidak berkutik sama sekali, kita seperti dikatak di dalam tampurung, bahwa kita main di area-area di situ saja dan tidak bisa keluar sedikit pun. Kita selalu terpressing dan tidak bisa berkutik, sehingga kita juga tidak tahu mau apa dan kelihatan seperti pasrah walaupun kita berusaha. Dan sini menurut saya dari segi taktik ya, ini memang kita kalah dari taktik. Memang pemain kita kalah dari taktik, kalah segalanya. Tapi kalau memang ini taktiknya tidak berfungsi sama sekali, salah taktik dan lain sebagainya, ini tentunya itu akan mempengaruhi dalam permainan ini. Dan itu dia menurut saya ya, memang kita hari ini kalah dengan taktik. Jadi seperti itu. Dan karena memang taktik bertahan tidak selamanya bertahan itu buruk ataupun parkir bus itu buruk, tidak, karena itu tergantung lawan-lawan kita yang kita hadapi. Karena memang yang kita dahulukan adalah pertahanan dulu, baru kita menyerang. Yang penting kita bertahan dan kokoh, baru kita ada kesempatan itu menyerang. Nah seperti itu ya, karena memang pertahanan itu dalam sepak bola itu adalah utama ya, itu yang sangat penting. Karena memang pertahanan keropos, maka banyak bola yang akan menerobos ke gawang kita. Jadi seperti itu ya, memang sungguh sangat disesalkan untuk hari ini. Memang mungkin kita kecewa, untungnya saja kita ini sudah lolos ke round keempat, bisa melaju ke
round selanjutnya. Itu saja keuntungannya ya. Dengan skor 6-0 ini tentunya ini sangat banyak hal yang harus kita pelajari untuk pertandingan hari ini. Di pertandingan berikutnya jangan sama seperti ini, karena memang nanti kalau kita bertemu dengan Iran juga sama seperti dengan kita bertemu dengan Jepang. Dan oke, semoga nanti kita akan lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Oke, salam sepak bola dan selalu semangat untuk tim nasional. Jangan lupa jangan membuli pemain-pemain kita ya, jangan menaruhkan benci atau menghujat pemain-pemain, karena mereka juga sudah berusaha sekuat tenaga. Yang perlu kita memberikan semangat, dorongan semangat, dan kita perlu kita apresiasi. Dan salam sepak bola, salam olahraga, dan semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Yes.